berjudul Metode Pembelajaran Game-Based Learning. Materi selanjutnya enggak? Yang pertama yaitu pengertian metode GBL. Metode pembelajaran Game-Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan game sebagai alat untuk mengajarkan materi. Metode ini menggabungkan kesenangan bermain game dengan proses belajar. Game-based learning menurut Lukin, Adi, dan Cecilia Nugrahini dalam makalah Aptikom adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Media ini umumnya menggunakan pola learning by doing jenis series game yang dirancang untuk tujuan pembelajaran tertentu disebut game berbasis pembelajaran. Menurut Prasetyo, pembelajaran berbasis game adalah metode pembelajaran di mana siswa menggunakan game elektronik atau digital untuk membantu belajar. Menurut Torrente, game-based learning adalah penggunaan game dengan tujuan yang serius, yaitu tujuan pendidikan sebagai alat yang mendukung proses pembelajaran secara signifikan. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa GBL mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini disebabkan karena lingkungan pembelajaran berbasis permainan dapat menginspirasi siswa dan memberikan para siswa kesempatan belajar yang besar untuk meningkatkan pembelajaran mereka secara menyenangkan. Metode game-based learning ini juga sangat baik dalam perkembangan kognitif seperti prestasi belajar siswa. Permainan dalam pembelajaran adalah settingan atau sangat bagus bagi perkembangan kognitif. Hal tersebut didasarkan pada karakteristik generasi Z yang lebih suka bermain dan belajar dengan cara yang tidak membosankan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode GBL. GBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan game sebagai alat untuk mengajarkan materi. Metode ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi siswa dan dalam proses pembelajaran. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, GBL menggunakan latihan yang kompetitif, kemampuan siswa melawan satu sama lain atau menjadikan mereka menjadi tantangan diri mereka sendiri agar memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Yang kedua, permainan sering mempunyai elemen fantasi yang ikutsertakan permainan dalam aktivitas pembelajaran melalui garis cerita. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan pendidikan permainan yang sesungguhnya, instruktur perlu membuat yakni bahwa belajar materi tersebut merupakan hal penting untuk penilaian dan kemenangan. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan. Yang kelima interaktif. Yang keenam membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketujuh membantu siswa melatih kerjasama dan pemikiran baru. Yang kedelapan membantu siswa menghilangkan stres. Yang terakhir yaitu membantu siswa mendapatkan umpan balik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah implementasi game-based learning. Yang pertama, guru menentukan memberikan topik materi permainan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang suksesnya pembelajaran. Ketiga, guru menyusun petunjuk atau langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Keempat, guru menjelaskan kepada siswa maksud dan tujuan serta peraturan permainan terlebih dahulu. Kelima, guru menentukan berapa lama proses permainan berlangsung. Keenam, guru membagi siswa menjadi kelompok atau individu. Ketujuh, selama proses pembelajaran berlangsung, guru sebagai pemimpinnya. Kedelapan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, maka guru memberikan aba-aba kepada siswa agar siswa berhenti melakukan permainan. 9. Guru memberikan kesimpulan dan melakukan evaluasi langsung terhadap siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode GBL. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan demikian, model pembelajaran juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihan dari metode GBL yang pertama, dengan model pembelajaran yang dikemas dengan permainan, model ini membuat siswa berinteraksi atau berperan langsung dalam pembelajaran.
Yang kedua, menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Ketiga, menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Keempat, menumbuhkan rasa nyaman, menarik, dan menyenangkan. Kelima, guru dapat mengevaluasi siswa secara langsung pada saat permainan. Keenam, permainan dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa solidaritas, kekompakan pada beberapa jenis permainan yang cenderung berkelompok. Lalu kekurangan dari metode GBL ini, yang pertama membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, suasana kelas aktif tetapi sering menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kelas yang lain. Yang ketiga, suasana kelas sering tidak kondusif. Yang keempat, persiapan dan langkah-langkah yang dilakukan harus dipersiapkan dan diuji cobakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, membutuhkan alat atau instrumen lebih. Selanjutnya yaitu metode games learning yang dibahas dalam jurnal. Yang pertama yaitu di dalam jurnal yang berjudul Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan metode games learning. Dalam jurnal ini membahas tentang penerapan metode games learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitiannya itu berfokus pada analisis bagaimana metode dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, terutama di kelas 11 SMKP Hospital Wisata PGRI Serpong. Tujuan utama dari penelitian tersebut untuk mengeksplorasi inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode game-based learning serta untuk menganalisis respon siswa terhadap metode tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan kualitatif, dengan menggunakan studi pustaka. Dalam jurnal tersebut terdapat kelebihan dan juga kekurangannya, yaitu kelebihannya yaitu meningkatkan partisipasi aktivitas siswa, membawa suasana belajar yang menyenangkan, dan mendorong kerjasama dan keterampilan sosial. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang cukup lama untuk persiapan, suasana kelas bisa menjadi gaduh, kesulitan dalam pengaturan kelas jika tidak dikelola dengan baik. Kesimpulan dari jurnal tersebut, metode game-based learning terbukti efektif dalam meningkatkan inovasi pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa kekurangan, manfaat yang diperoleh seperti peningkatan minat dan keterlibatan siswa menjadi alasan kuat untuk menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran. Jurnal berikutnya yaitu yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia melalui Metode Pembelajaran Game-based Learning di MTS Al-Hidayah. Jurnal itu membahas mengenai pentingnya pendidikan di Indonesia dan bagaimana model pembelajaran yang inovatif serta game-based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya di MTS Al-Hidayah. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh masalah kurangnya minat dan konsentrasi siswa dalam pembelajaran konvensional. Tujuan utama dalam penelitian tersebut untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1A melalui penerapan model pembelajaran GBL itu. Penelitian tersebut bertujuan agar minat belajar siswa penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mengukur efektivitas GBL dalam meningkatkan pemahaman materi bahasa Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian tindak kelas atau PTK yang dilakukan dalam 2 siklus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil belajar menunjukkan siswa 28 yang tuntas dan 20% siswa yang tuntas dengan banyak siswa kehilangan minat dan fokus. Penerapan GBL menunjukkan perbedaan signifikan yang mana 86% siswa tuntas, rata-rata nilai juga meningkat dari 66,4 pada siklus pertama menjadi sekitar 99,3. Data analisisnya secara kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan melalui observasi interaktif, sementara analisis yang kuantitatif itu
menggunakan rumus untuk mengukur hasil belajar siswa. Dalam penelitian tersebut menyarankan agar guru menerapkan model GBL secara konsisten di berbagai kelas, merancang aktivitas yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Meski hasil penelitian tersebut positif, keterbatasan seperti kurangnya variasi dalam model permainan dan ketergantungan pada teknologi juga perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian tersebut relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini yang mengedepankan metode interaktif yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar, terutama di era digital. Penelitian tersebut juga memberikan implikasi penting bagi pengembangan metode pembelajaran di sekolah desa, yang menunjukkan bahwa inovasi dalam pelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Secara keseluruhan, jurnal tersebut memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang pendidikan yang menunjukkan keefektifan pembelajaran yang berbasis permainan. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberi masukan. Dipersilakan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup saja materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.